Apa sih yang terjadi di konflik Iran-Israel ini? Jawabannya apa sih yang terjadi di konflik Iran-Israel ini? Jawabannya kita bukan expert di bidang geopolitik ya, tapi kita analis makro, kita melihat yang pertama ada spike besar di oil ya bro ya. Ya. Tapi paling signifikan kita lihat di gold. Jadi mungkin Bro Kakak bisa bantu share screen untuk melihat analisa gold sedikit kali ya bro ya. Yes. Gimana pendapat lo soal gold sekarang? Karena gold ini kan menjadi safe haven di mana banyak investor yang akhirnya lari ke sini. Kalau kita lihat dari 13F filing terakhirnya Ray Dalio, gold tuh posisi 1,24% di total fundnya, itu lumayan besar bro. Fundnya kan 120 billion, gold tuh 1,24%an. Jadi kalau kita lihat dari price action gold sekarang, gold itu sudah rally bro, lebih dari 100% semenjak awal tahun 2023. Ya. Dan dari rally-nya kita melihat market structure yang cukup kuat. Artinya dia selalu rally, consolidation, kemudian rally lagi. Nah sekarang ini juga sedang dalam fase consolidation menuju potensi rally lagi. Memang kemarin ya gold mendapat yang namanya rejection, kita ngomong dari area 3.500 karena ini mungkin menjadi area psikologis yang cukup kuat untuk gold sekarang. Dan apakah retracement ini ada potensi untuk mengalami kenaikan ya? Sekarang pun juga sebenarnya masih ada di area yang oke, karena kalau kita ngomongin gold ini masih menjadi safe haven ketika keadaan sedang memanas. Kita ngomong keadaan geopolitik. Ya. Stigma masyarakat di seluruh dunia masih menganggap bahwa emas itu akan cenderung bisa diandalkan. Saya ngomong kata yang paling pas itu bisa diandalkan ketika ada keadaan yang tidak bisa diandalkan seperti perang sekarang. Dan price action gold ya sekarang dia cooling down. Memang kalau kita lihat di daily chart sempat naik juga ya 5% dari beberapa minggu terakhir. Dan sekarang masih dalam pattern ya potensi konsolidasi nih sebelum next leg up. Ya. Dan tadi juga dibahas ya dengan harga oil, karena memang mungkin teman-teman jarang ya yang punya akses terhadap crude oil. Dan ya ini cukup mengalami spike yang luar biasa bro ya. Spike yang luar biasa. Dan kemarin ini bro, ini baru 1 jam lalu, Presiden Donald Trump itu katanya akan decide dalam 2 minggu Yes. apakah dia akan membantu Israel untuk nge-strike Iran. Karena kemarin Iran itu mengeluarkan ancaman ke berbagai macam negara ya, seperti Prancis, US juga. Kalau misalnya mereka membantu Israel akan diretaliasi dengan misil. Tapi gue rasa kurang bijak ya kalau Iran itu nge-strike Amerika ya. Karena secara militer jauh sekali. Amerika kan tunggu 2 minggu, ini barusan banget keluar nih. According to White House spokeswoman Caroline Leavitt, Trump akan decide antara nge-strike atau enggak. Jadi Israel hari ini lagi nge-hit beberapa site nuklir juga bro di Iran. Yes. Dan banyak yang bilang bahwa Israel akan go on foot ya. Jadi agen-agen Mossadnya akan jalan untuk mengasasinate beberapa petinggi di Tehran juga katanya di sini. Yes. Ini based on informasi dari Bloomberg ya teman-teman ya. Tapi European government tuh lagi minta untuk diplomasi semua dan kita selalu berharap untuk kedamaian ya. Dan pasti. Kemarin ada satu misil dari Iran juga yang hit salah satu rumah sakit di Israel juga. Dan kayaknya kondisi masih panas. Pasti. Gue penasaran bagaimana lu melihat US stock sekarang bro. Kalau kita lihat dari mungkin S&P dulu kali ya, SPX. Oke, kita lihat S&P outlook-nya tuh belum berubah semenjak beberapa minggu yang lalu. Kita slow grinding to the top, dalam artian satu, kita di area 6.000 sekarang. Ya. Area psikologis yang mungkin bisa menjadi resistance. Dua, ini pun juga supply area di weekly chart. Kita ngomong paling gampang resistance ya. Dengan adanya potensi yang memanas, keadaan geopolitik yang memanas, kalau 2 minggu ke depan US ini mau strike, pasti saham koreksi. Pasti koreksi. Hampir dipastikan 80% koreksi. Kenapa? Satu ya, ini area psikologis kita memang dapat V-shape terakhir di April 2025. Ketika itu US nunda tarif 90 hari. Makanya saham rally. Tapi sekarang ketika tarif ini juga masih mengambang plus ditambah ketidakpastian juga dari keadaan makro, ditambah lagi Fed kemarin juga tidak memotong suku bunga. Jadi di stall dulu suku bunganya
besar kemungkinan ya. Kalau kita lihat dari SPX, bahkan juga berbagai indeks yang ada, kita ngomong ada di resistance sekarang. Oke. Ini ada satu berita yang menarik juga bro, di mana SoftBank itu akan nge-pitch 1 triliun US dollar AI hub ke Taiwan Semiconductor bro. Coba kita lihat TSMC dari segi chartnya. Ini dia akan running di Arizona nanti ya. Jadi buat manufacture robot sama juga artificial intelligence. Ya. Apakah ada pergerakan yang signifikan menurut lo dari price actionnya sendiri? Oke. TSMC. Oke. Nah, Oh udah naik ya dia ya. yes, ini pun juga kita ngomong ya kalau Taiwan Semiconductor juga sama ya, patternnya dengan S&P 500 Ya. dia mendekati area resistance di weekly chart. Mengapa kok bisa sama? Karena kalau teman-teman tahu beberapa saham yang kita ngomong ya, blue chip dan juga memiliki kapitalisasi yang pasar gede, Ya. itu memiliki berat atau bobot yang tinggi terhadap indeks-indeks tertentu. Makanya Ya. kalau dilihat misalkan S&P potensi resistance atau potensi double top, itu biasanya ya beberapa saham-saham besar itu pun juga memiliki pola juga atau pattern yang sama. Kalau Ya. kita lihat Nvidia ya dan lain sebagainya. Ini pun kita ngomong ya, Taiwan Semiconductor juga masih dalam area resistance ya, menguji area 220 dengan ya kita ngomong ya potensi adanya ya keadaan yang memanas dan masih belum bullish kita ngomong. Ya. Belum bullish dalam artian US stock market saat ini ada di tahap yang kita mau mengambang ya dengan keadaan yang memanas, Fed juga belum rate cut dan semua sama ya, outlook sahamnya tuh semua sama. Mereka mendekati slow grinding to the top. Ya, dan di sini teman-teman kita lihat bahwa di saat kondisi seperti ini ada bagusnya untuk kita memiliki beberapa aset kelas yang uncorrelated ya bro ya. Setuju? Seperti gold, seperti mungkin stocks di emerging market. Karena kalau kalian heavy di US juga tidak ada apa namanya factor tilt ke emerging marketnya. US ini dalam pasti turun, gue setuju dengan bro kakak. S&P itu pasti akan mengalami koreksi kalau sampai 2 minggu lagi dia jadi hit Pasti. Iran. Ya almost